Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Avanza dan Xpander adalah kedua mobil keluarga yang sama-sama laris di Indonesia karena kenyamanan dan kemudahan perawatannya. Namun kalau membandingkan dua tipe tertingginya itu udah biasa. Makanya hari ini kami akan membandingkan dua tipe tanggung dari dua mobil terlaris di Indonesia ini untuk mencari tahu mana yang lebih worth it untuk dipilih. Untuk itu ikuti video ini sampai habis. Oke, pertama kita bandingkan fiturnya dulu dari kedua mobil ini. Nah, ini kita udah di Xpander dulu. Penerangan sih dia sudah LED daytime running light dan lampu belakang sudah pakai LED juga. Walaupun dalam sini beda jauh daripada Xpander tipe tertinggi seperti nyalainnya belum start stop engine. Electric mirrornya baru adjusternya aja belum retract jadinya. Head unit nggak ada TV atau nggak ada layarnya, jadi head unit tombol-tombol biasa. AC masih knob biasa sama kayak di Xpander lainnya. Odometer standar biasa, ada sih MID digitalnya, tapi ini bukan yang tampil seperti Ultimate ataupun Cross ya. Jadi ini MID digitalnya lebih sederhana. Terus juga absennya audio steering switch di sebelah sini dan cruise control. Walaupun masih ada power window dan power outlet di sebelah sini buat kalian ngecas gadget kalian. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan AC double blower di atas sini serta glove box yang di sini tempat penyimpanan console box. Yang sayangnya kalau di Van GLS ini tidak dirubah menjadi armrest seperti di varian tertingginya. Jadi ini nggak ada sandaran tangan untuk tangan kiri kita. Kalau untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan dua buah airbag, front defogger, pengeremannya depan sih udah cakram walaupun belakangnya masih tromol, tapi nggak masalah standar. ABS, EBD dan brake assist sudah lengkap juga. Sudah ada ISOFIX untuk jok belakang, jadi bisa taruh baby car seat. Oke, tadi kita udah lihat fitur Xpander, sekarang kita di Avanza. Penerangan sama-sama sudah LED, depan belakang, walaupun nggak semua, seperti sennya belum. Velgnya single tone sama seperti Xpander. Masuknya masih kunci colok juga nyalainnya. Pengaturan spion juga sama-sama belum electric retract, tapi pengaturan mirrornya sudah elektrik. Ada power window juga, ada power outlet juga di sini buat ngecas gadget kalian. Tapi yang unggul di Avanza dari segi fitur adalah walaupun sama-sama kita bandingkan tipe terendah, Toyota yang dulu terkenal pelit fitur tidak lebih pelit fitur dibandingkan pesaingnya nih sekarang. Karena di Avanza tipe terendah ini kita sudah dapat head unit touchscreen, nggak kayak Xpander yang belum ada head unitnya touchscreen, dan AC sudah digital. Walaupun tampilan terkesan sederhana, tapi setidaknya kita dapat sesuatu yang lebih dibandingkan di Xpander yang terasa lebih tidak modern dibandingkan Avanza. AC-nya masih knob. MID juga sudah ada, sama-sama sederhana lah ya. Masih nggak ada audio steering switch juga. Ini jadi setir polos. Ya, kalau untuk fitur hiburan kami rasa itu aja ya. Tapi setidaknya dia lebih unggul dua hal dibandingkan Xpander GLS. Nah, kalau bicara fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan dua buah airbag, pengereman ABS, EBD, brake assist, dan juga sudah ada ISOFIX parking sensornya juga sudah ada. Sama-sama pengeremannya cakram depan, dan kalau yang belakang ini dia menggunakan tromol. Dan juga mobil ini punya vehicle stability control plus tadi yang gue udah bilang parking sensor. Dan itu adalah salah satu keunggulan di Avanza ini yang nggak dimiliki oleh Xpander GLS. Jadi kalau boleh kami simpulkan, secara fitur ternyata Toyota memang udah tobat ya. Sejak Avanza terbarunya ini fiturnya udah ya bisa dibilang lebih unggul lah dibandingkan kompetitornya, walaupun ini tipe terendah. Kalian tahu sendiri kalau Toyota tipe terendah biasanya bener-bener banyak komprominya gitu loh, kecuali tipe tertingginya. Tapi setelah diadu head to head dengan rivalnya, ternyata fiturnya lebih banyak ini. Jadi value for money-nya secara fitur lebih unggul Avanza E dibandingkan Xpander GLS. Tapi perbandingan nggak berhenti di fitur, jadi kita lanjut ke perbandingan selanjutnya. Kalau untuk posisi berkendara sendiri, si Xpander ini bisa dibilang cukup ergonomis. Dia nyaman, posisinya pas ya sebenarnya untuk kebanyakan orang, makanya dia juga bisa jadi salah satu mobil keluarga terlaris dan satu-satunya yang bisa membuat Avanza ketar-ketir. Walaupun di tipe GLS ini kita menemukan beberapa pengurangan dibandingkan tipe-tipe atasnya. Jadi ada beberapa yang nggak dikasih oleh Mitsubishi di sini. Seperti pengaturan head adjuster di jok. Jadi ini joknya sudah paten segini, nggak bisa naik turun. Kalau maju mundur dan senderan bisa diatur memang
tapi naik turunnya ini hilang nih tuasnya, kan expander biasa ada tuh yang diputer, nah itu nggak ada ya. Jadi itu bikin kurang fleksibel aja untuk mungkin beberapa orang yang mau posisi berkendara yang lebih tinggi, lebih commanding gitu ya. Balik lagi itu preferensi dan tergantung postur tubuh masing-masing. Walaupun di tipe yang GLS ini kita sudah mendapatkan pengaturan setir yang lengkap, jadi tilt dan teleskopiknya udah dapat. Nah ini biasa dihilangkan dan pabrikan di tipe bawah, tapi di expander ada. Dan satu hal lagi yang disayangkan adalah console box atau yang bisa dimultifungsikan sebagai armrest sebelah kiri ini hilang kalau di GLS. Jadi kita sandaran tangannya cuma ada sebelah kanan doang, dan ini pasti bikin cepet pegel lah ya tangan kalau misalnya kita melakukan perjalanan jauh. Overall tetap ergonomis, tetap seperti expander yang lain, hanya saja ada beberapa pengurangan yang harus kita pahami karena memang ini bukan tipe tertingginya. Lanjut ke perbandingan posisi berkendara. Sekarang kita di Avanza. Kalau expander itu mantap, setirnya udah tilt dan teleskopik. Kalau si Avanza ini belum, dia baru tilt aja, jadi kurang fleksibel seperti expander. Sama-sama joknya nggak bisa diatur ketinggiannya, tapi untungnya mobil ini masih bisa dicocokin lah ya. Maju mundur senderan ada, cuman plusnya kalau di Avanza kita dapat console box yang bisa kita fungsikan sebagai armrest juga di sini. Beda sama expander kan kita nggak dapat tuh. Jadi di sini setidaknya tangan kita ada sandaran lah kanan kiri itu. Lebih support, lebih nyaman lah ya, nggak cepet pegel tangan, nggak kayak di expander kan nggak ada. Itu aja sih. Kalau expander ada tilt dan teleskopik, kalau Avanza cuman menang ada di ini. Kayaknya sih kalau dari rasa berkendara mungkin posisi berkendara ya lebih enak expander lah ya. Kalau console box kalian bisa beli cari aftermarketnya, tapi kalau teleskopik itu nggak bisa ditambahin kayaknya ya. Oke, sekarang kita akan merasakan suspensi dari expander untuk menguji keseluruhan rasa berkendara mobil ini jika dibandingkan dengan Avanza. Nah itu jangan dihiraukan, itu tadi kita lihat polisi tidur yang memang dibuatnya tidak sesuai standar, jadi nggak enak banget. Kita hajar aja dulu ini speed bump dengan kecepatan 30. Oke, enak ya. Expander itu suspensi enak, dan dia nggak ada perbedaan suspensinya baik di GLS, Sport ataupun Ultimate. Jadi soal rasa berkendara suspensi yang sudah terkenal nyaman untuk expander, kalian nggak perlu ragukan lagi. Dia bantingannya memang empuk, dan kalau bahasanya Om Fitra ini menyebutnya dewasa. Oke, sekarang kita tes suspensi si Avanza. Kita sama kecepatan 30 kalau salah ya. Nah itu dia, mungkin nggak berasa kalau di kamera, tapi di sini kita berasa banget. Suspensinya lebih empuk expander teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang cari mobil yang bantingannya mau lebih fokus ke bantingan yang nyaman gitu, kalian lebih baik pilih expander dibandingkan Avanza ini, karena Avanza bantingannya itu dia sedikit lebih keras dibandingkan expander. Jadi dibilang keras banget ya enggak juga, cuman kalau ditanya empukan mana, empukan expander. Kita hajar lagi 40 nih. Tuh ya, empukan expander secara suspensi ya. Lanjut langsung kita coba handlingnya si expander ini. Nah ini kita kecepatan 30, nggak terlalu kenceng ya. Kita goyang-goyangin mobilnya untuk merasakan kelimbungan atau body rollnya mobil ini. Nanti kita akan bandingkan dengan si Avanza. Nah ini sih cukup limbung ya berasanya ya, dan pengendaliannya walaupun terbilang cukup gesit sebenarnya untuk mobil keluarga, yang kalian perlu ingat, ini mobil itu ground clearance-nya paling tinggi di kelasnya, dia 220 mm. Itu yang sering diiklankan Mitsubishi karena bikin mobil ini memang jadi enak kalau kita ketemu jalanan rusak atau tanjakan turunan nggak bakal mentok bawahnya. Tapi memang kalau kita goyang-goyangin begini, handlingnya itu berasa lebih limbung. Nah Avanza itu punya ground clearance cuma 195 mm. Sekarang lebih baik kita coba bandingkan langsung overall rasa berkendaranya. Yuk kita pindah ke Avanza. Bagian rasa berkendara terakhir yaitu handling yang kita adu. Sekarang kita coba di Avanza. Oke. Ini pengendaliannya so-so ya, mirip-mirip sih kalau menurut kami ini. Pengendalian secara ini gesit responsif setirnya oke juga, kurang lebih nggak jauh beda sama expander. Terus kalau soal limbungnya, ya mungkin nggak lebih limbung dari expander dikit, tapi ya bedanya dikit banget sih, nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Mungkin karena dia ground clearance-nya kebantu lebih rendah dibandingkan expander, nah, makanya limbungnya mungkin lebih berasa. Tapi setidaknya ya suspensinya memang lebih nyaman. Kalau bicara handling, ya so-so lah, nggak terlalu signifikan perbedaannya gitu ya. Jadi kalau boleh kami simpulkan, secara rasa berkendara
Kalau kami sih lebih prefer expander ya, karena dia memberikan kenyamanan yang lebih, walaupun ada kekurangan seperti absennya armrest gitu ya. Walaupun itu bukan barang mahal sebenarnya untuk Mitsubishi tambahin, tapi ya bisa kita tambah lah dengan kita beli armrest aftermarket. Tapi dari posisi pengendara dia udah detail teleskopik yang lebih mendukung berbagai postur tubuh dan tangan, mungkin tangan pengemudinya. Kalau si Avanza ini kan cuma ada tilt aja, jadi lebih terbatas. Suspensi lebih nyaman, pengendalian so-so perbedaan yang ada signifikan, jadi kami lebih condong ke expander. Kalau kalian gimana? Coba tulis kolom komentar. Expander dibekali mesin berkode 4A91 yang berkapasitas 1500 cc MIVEC DOHC 16 katup dengan spesifikasi Euro 4. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 103 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis CVT ke penggerak roda depan. Nah, dari performa mesin ini kita udah bawa keliling-keliling daerah komplek ini, kita dapat angka di 13,9 km per liter. Ya, angka yang irit, tapi apakah lebih irit daripada Avanza dan bagaimana perbandingan tenaganya dengan Avanza yang kini sama-sama penggerak depan? Yuk kita pindah ke Avanza. Avanza E dibekali mesin berkode 1NRVE 4 silinder segaris DOHC Dual VVT-i. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 96,5 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 121 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan ke dua roda depan. Oke, kalau di Avanza ini kita dapat angka konsumsi bahan bakar itu 14,7, yang artinya hampir beda 1 km per liter daripada Expander Matic. Harusnya nih Avanza angkanya bisa lebih irit ya, cuman tadi kita lebih padat, tadi di luar jalan raya itu lebih padat, lebih ada macet. Kesimpulannya sih kalau soal mesin, kalau kalian cari tenaga yang lebih ya ada di Expander dengan mesin 1500 cc nya. Tapi kalau kalian cari yang lebih irit bahan bakar, tentunya Avanza yang cc lebih kecil 1300 dan yang kami coba ini kebetulan manual, bisa punya kapabilitas untuk memberikan angka konsumsi bahan bakar yang jauh lebih baik dibandingkan Expander Matic walaupun udah sebagai CVT dia. Ya intinya kalau tenaga di Expander, kalau irit di Avanza ini pasti lebih irit. Kalau penggerak sama-sama penggerak depan, jadi dibilang jauh lebih kuat mana ya nggak terlalu beda-beda jauh lah ya. Sekarang perbandingan keempat, kita membandingkan model dari Expander dengan Avanza. Nah, kalau model sih nggak bisa dipungkiri, memang model Expander ini bisa dibilang ganteng sampai sekarang. Gimana nggak? Dia udah muncul dari brand Mitsubishi yang terkenal di dunia rally. Makanya kalau kita lihat ini tampilannya nggak cuma elegan, tapi tampilannya memang sporty, apalagi bahasa desain Mitsubishi yaitu Dynamic Shield, dimana ini bentuknya seperti ini, Dynamic Shield. Dan dia penempatan fog lampnya di bawah. Memang walaupun ini tipe GLS, dimana kita dapatkan velgnya varian masih single tone seperti ini, nggak terlalu modern tapi bisa didandanin gitu. Kanvas kosongnya ini asik buat didandanin. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. Walaupun dia tipe terendah, tapi bukan berarti Mitsubishi terlalu banyak berkompromi terhadap penampilan eksteriornya. Kita lihat di sini, kalau misalnya kita tutup emblem GLS ya, mungkin kita kurang bisa membedakan varian ini dibandingkan tipe di atasnya. Ditambah kalau kita mengunci mobilnya, kita buka, stop lampnya akan nyala dan ini sudah LED. Makanya ini membuat tampilannya terlihat tetap lebih modern dan masih enak dilihat sampai sekarang. Tadi kita udah lihat model Expander, sekarang kita menjelajah lebih dalam tentang modelnya si Avanza. Nah, Avanza ini semenjak all new, kami sejujurnya memang suka dengan desainnya yang baru. Jauh lebih segar, jauh lebih modern, dan juga jauh lebih berwibawa tampaknya, karena ini apalagi grillnya udah besar gitu ya. Dan ini udah jadi bahasa desain Toyota yang terbaru nih, karena kalian bisa menemukan pola grill yang sama seperti yang ada di Rush terbaru. Nah, ini lampunya dia sipit-sipit begini modelnya untuk menambah kesan agresif. Mungkin di sini juga sudah di-upgrade sama pemilik sebelumnya, jadi fog lampnya lebih terang, itu bukan fog lamp bawaannya lagi. Sudah dipasang beberapa aksesoris juga yang membuatnya tampil lebih agresif. Nah, kalau di sini kita lihat velgnya juga masih single tone sama kayak Expander, standar umum ya di mobil yang tipe-tipe bukan tipe tertingginya. Dan kalau kita lihat sebenarnya Avanza ini dibandingkan Expander sama gantengnya kalau menurut kami ya. Model memang urusan selera, urusan pribadi masing-masing kembali orang, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman kalau menurut kami Expander itu seperti yang kami bilang sebelumnya, itu kanvas kosong yang kayak cocok gitu. Kalau kalian mau biarkan begitu aja udah cakep, tapi kalau mau dimodifikasi, dimainin ini itu
bisa jadi lebih cakep lagi dan dipersonalisasi lagi. Tapi kalau Avanza menurut kami dia lebih cocok OM look sih ya. Tapi mungkin ini menurut kami aja, karena kalau di modif-modif yang gimana merubah looknya jauh kayaknya agak susah sih ya kalau imajinasi kami ya. Tapi OM-nya saja bandingin OM sama OM itu udah cakep. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dia di sini udah dikasih list chrome juga untuk memberikan kesan elegan dan mewah. Dan ini bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya juga sudah diberi aksesoris pemilik sebelumnya, ini Veloz tulisannya ya. Mungkin biar kesannya ini seperti Veloz, walaupun ini ada tipenya juga di sini, tipe E di situ ya. Sudah di blackout juga sama milik sebelumnya, ini Veloz. Lagi-lagi cover plat tulisan Veloz warna hitam. Ya tampilannya sih oke. Dia masih senada dengan yang depan, belakang, cuman memang entah kenapa kalau Avanza ini menurut kami lebih cocok OM look aja, karena OM looknya aja ini udah nggak ada yang salah gitu. Desain yang aman yang masuk ke selera mayoritas orang. Interiornya pun nggak kalah cakep dibandingkan eksteriornya. Di sini kita bisa melihat permainan warna dashboardnya yang dikombinasikan warna beige, hitam, dan aksen silver serta karbon gitu tapi warna silver, serta ada black pianonya juga di mid console. Jadi memang walaupun bukan dibuat dari material soft touch yang empuk atau terlihat mewah, tapi setidaknya dari tampilan estetikanya ini masih dapat banget permainannya. Apalagi ini joknya juga berwarna beige terang, berbahan dasar fabric, jadi ini lembut dan nyaman ya didudukin. Joknya juga bisa di adjust, bisa pengaturannya, dan ini lega ya, interiornya expander ya, nggak pernah ada yang komplain sempit. Kaki bisa selonjoran. Dan yang mantap di sini ada 29 tempat kompartemen penyimpanan di baris 1, 2, dan 3 yang membuatnya jadi salah satu mobil keluarga paling praktis di kelasnya. Nah, ini kalau bagian dalamnya. Kalau dalamnya memang terkesan lebih monoton karena dia dominasi warna gelap. Jadi walaupun dashboard itu ada permainan dua warna sebenarnya, ada hitam dan ada coklat tua gitu, tapi memang kesannya lebih monoton aja di dalam sini. Walaupun nggak buruk juga sih, cuman ya mungkin lebih selera kami kalau dashboard di expander ya. Tapi kalau joknya ini sudah dilapisi kulit dan aslinya dia bahan fabric warna hitam. Beda dengan expander yang fabriknya warna terang, yang mungkin untuk beberapa orang lebih enak dilihat tapi lebih susah dirawat tentunya kalau kotor. Kalau Avanza ini enggak. Jadi dia mungkin Toyota memang udah tahu lah kasih masyarakat Indonesia kalau Avanza udahlah jangan macam-macam, yang praktis-praktis saja, yang gampang dirawat baik dari segi warna atau pilihan bahan-bahan material yang ada di dalam sini. Tapi ya balik lagi, kalau yang namanya model memang urusan selera. Jadi yang ini kami lemparkan lagi ke kalian penonton, kalian lebih suka mana secara model eksterior interior, Avanza atau Expander? Tulis di kolom komentar. Oke, kalau secara harga Avanza tipe E manual baru sekarang mungkin ada di 240-an. Kalau sekarang kami jual Avanza E manual ini tahun 2022 kisaran 160-an OTR-nya. Nah, tentunya kalau kita samakan dengan Expander yang tadi kita bahas juga, kalau seandainya yang mobil yang kita bandingkan sama tahun dan sama transmisi, mungkin tetap lebih mahal Expander kali ya. Makanya kalau harga ini Toyota Avanza juga bisa dibilang lebih terjangkau dengan apa semua perbandingan yang sudah kita bahas. Nah, ini kalau soal harga agak susah dibandingkan memang, mengingat dompet orang-orang atau budget orang-orang juga berbeda-beda tentunya untuk mobil ya. Nggak semuanya bisa disamakan. Makanya kalau harga ini balik lagi ke kalian juga. Kalian lebih pilih yang mana? Lebih rela yang mana dan lebih cukup yang mana budget kalian? Apakah kalian bersedia untuk mengeluarkan budget yang lebih untuk Expander dengan tahun yang lebih tua, atau kalian nggak masalah dapat Avanza E manual yang lebih muda dengan harga yang bisa dibilang terjangkau saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelah membandingkan rasa berkendara dari dua mobil keluarga terlaris tipe tanggung ini, kami sampai pada kesimpulan bahwa dua mobil ini memang layak bersaing dengan ketat antara satu sama lainnya, karena menurut kami secara fitur Avanza lebih unggul dibandingkan Expander GLS ini. Tapi jika kita berbicara rasa berkendara, walaupun ini Expander varian GLS bukan varian tertingginya, tapi rasa berkendara tetap lebih nyaman menurut kami setidaknya dibandingkan Avanza tipe E yang kami coba di sini. Nah, balik lagi ini akhirnya keputusan ada di tangan kalian para penonton dan yang lagi hunting mobil second, manakah pilihan yang paling menyesuaikan kebutuhan dan budget kalian? Apakah itu Mitsubishi Expander
atau itu adalah Avanza E manual 2022 ini. Oke, jika ada dari kalian yang tertarik untuk mengenal dua mobil ini lebih lanjut, kalian bisa langsung datang ke showroom kami Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8 Bekasi, patokan dekat flyover Kranji. Atau kalian bisa hubungi sosial media kami yang tertera di layar kalian. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.